Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Dan kita akan kembali membahas mengenai warisan budaya dan tradisi-tradisi dalam Hindu yang saat ini masih terus dilestarikan. Pak, kita juga tahu bahwa ada yang namanya juga ritual larungan, tradisi larungan. Oh, nah, iya. sebenarnya ini kan juga berasal dari untuk memberikan hasil-hasil bumi juga seperti itu, Pak, ya? Iya. Apakah maknanya memang sama seperti sedekah bumi tadi atau seperti apa, Pak? Iya. Jadi begini, kalau ya makanya di Hindu itu kan ada beberapa yang dianggap itu perlu dihormati begitu. Seperti matahari. Makanya di dalam kita sembahyang pagi itu kan begitu matahari baru muncul itu di sisi lain memohon ke hadapan Sang Hyang Widi juga dianggap sebagai dewa surya itu, matahari itu sebagai dewa kehidupan kita itu. Begitu juga pada saat bumi itu juga harus diberikan penghormatan melalui yatnya, dan juga di lautan. Di lautan itu kan kalau di Hindu itu menganggap sebagai dewa Baruna di sana. Dewa Baruna itu sebagai dewa yang menguasai lautan. Jadi di laut ini kan situasinya kan tenang. Laut itu tenang dan laut itu jernih, ya. Jadi kotoran-kotoran apapun yang mengalir dari sungai masuk ke lautan dan pada akhirnya menjadi jernih. Jadi itu satu gambaran bahwa sebetulnya manusia ini perlu kejernihan pikiran, perlu ketenangan dalam kita bersikap, gitu. Jadi lautan itu tenang, jernih, ya, dan luas, itu. Jadi filosofinya adalah kita manusia sebetulnya diperlukan kejernihan, diperlukan ketenangan, dan diperlukan wawasan yang luas, gitu. Dan di sana ada Dewa Baruna. Maka kemudian setiap tahun kita memberikan bakti kepada Dewa Baruna melalui sesajian itu. Jadi biasanya kalau di Hindu ada kita bentuk jolen, kemudian diisi dengan semua sesaji, buah-buahan hasil bumi ini, kemudian ditambah dengan yang lain, dan ini dilarung, ya, dilarung, kemudian diaturkan kepada Dewa Baruna. Harapannya apa? Supaya lautan ini bisa memberikan kemakmuran. Laut ini akan kena sinar matahari panas dan akan menguap menjadi mendung, dan akhirnya turunlah hujan. Ini hujan ini akan memberikan kemakmuran kepada kita semua. Tanaman-tanaman kita subur, tanaman-tanaman kita menjadi hasilnya bagus karena ada hujan. Coba kalau nggak ada hujan, ya kita susah. Kekeringan di mana-mana. Maka ini kita harus persembahannya kemana? Ke Dewa Baruna. Makanya kenapa kok ke laut begitu, Pak, ya, dipersembahkan ke laut, gitu ya. Supaya beliau menerima bakti kita dan memberikan kerahayuan pada kita. Jadi sebetulnya ini muter aja, sebetulnya muter aja. Jadi Dewa Baruna memberikan kita berikan bakti berupa hasil dari tumbuh-tumbuhan, hasil dari tanaman kita. Kemudian Dewa Baruna disinari oleh Dewa Surya, oleh matahari, menjadi uap, akhirnya mendung timbul dan hujan terjadi. Akhirnya tanaman-tanaman kita bisa berbuah, berbuahnya kita ambil lagi, kita haturkan lagi, begitu. Alurnya memang begitu ya, Pak, kembali lagi. Seperti itu. Baik. Dan tidak beda, ini kan kehidupan kita juga begitu. Kita memasukkan makanan dan kemudian keluar lagi. Ya, kemudian kita hirup udara yang segar, kita keluarkan udara yang beracun. Terus diterima oleh tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan O2-nya, kita hirup, dan terus begitu. Begitulah kehidupan ini. Jadi artinya apa? Coba manusia sekarang,
cuma makan saja, memasukkan saja, tidak dikeluarkan. Oke. Kita akan mati. Betul. Makanya ya. kita ini harus dipahami, sebetulnya dalam kehidupan ini kita terus saling memerlukan. Di sisi lain kita kalau menerima rezeki, menerima waranugerah dari Sang Hyang Widi, jangan lupa kita harus berpunia, kita harus beriatnya gitu, supaya kehidupan ini terus tetap berlangsung. Oke. Ya. Berarti memang apa yang sudah kita persembahkan itu nanti akan kembali lagi kepada Kembali kita lagi sendiri, ke kita. seperti itu Pak ya. Betul ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Lalu kemudian Pak, masih banyak juga tradisi-tradisi lainnya, seperti contoh adalah tradisi kenduri, di mana kita makan bersama, dan ternyata ini berawal juga dari Hindu. Nah, ini bagaimana sejarahnya Pak? Iya, kenduri itu dulu sudah tidak asing lagi ya. Betul. Kenduri itu undang tetangga-tetangga kita. Ya. Itu dulu manfaatnya luar biasa. Di samping kita, kenduri itu merupakan satu wujud bersyukur kita ke hadapan Sang Hyang Widi, kita sudah bisa menerima, bisa membuat satu makanan gitu. Dan rasa bersyukur kita ini jangan kita nikmati sendiri, ya. Harus orang lain, tetangga-tetangga kita ajak itu. Saya punya hajat ini pas ulang tahun anak saya, katakanlah seperti Berbagi, itu. begitu Pak. Berbagi akhirnya. Nah, di samping ini makanan ini hasil dari karya kita, hasil dari kerja kita ini juga dinikmati oleh tetangga-tetangga kita. Nah, rasa apa ini? Rasa simakrama, rasa kalau orang Muslim mengatakan silaturahmi itu. Rasa hubungan ini berlangsung sangat harmonis gitu. Dengan tetangga kita enak, kita makan bersama, kita tegur sapa enak gitu. Betul. Jadi ini kehidupan kita sangat menyenangkan ini. Nah, karena apa? Kita lestarikan budaya kenduri itu. Akhir-akhir ini banyak yang sudah merotoli. Betul sekali Pak. Apalagi kena yang namanya pandemi ini Pak ya. Iya. Nah, seperti itu ini juga sedikit mengurangi yang namanya rasa kebersamaan seperti itu ya Pak. Terus bagaimana caranya menurut Bapak supaya supaya tradisi ini masih bisa terus bertahan di tengah keadaan pandemi seperti ini? Bagaimana? Ya, sebetulnya ini ya tidak kurang cara ya kita. Makanya di lingkungan itu kadang-kadang tinggal bagaimana cara kita gitu. Seperti yang terjadi pada saat malam 17 Agustus itu ya. Ini kan kita juga mengaturkan bakti kepada leluhur kita, kepada mengadakan satu penghormatan kepada para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan ini. Maka di lingkungan kita keluar gitu, kita membuat satu nasi apa itu yang kita taruh di jalan, digelar itu apa itu tikar itu ya. Ini kita doa bersama. Kemudian hasilnya nanti setelah itu kita makan bersama. Ini kan upaya juga di samping kenduri itu juga satu upaya untuk membuat suasana di lingkungan ini supaya tetap harmonis itu. Terus ada juga yang bisa dibawa ke rumah ibadah kadang-kadang. Ada dibawa ke rumah ibadah, apa itu dibawa ke musola, dibawa ke pura, atau dibawa ke mana itu di masjid mungkin bisa. Itu upayanya juga dalam rangka kenduri. Masih terus apapun caranya masih tidak kekurangan ide untuk bisa berbagi kepada sesama begitu Pak ya. Iya. Itu yang terjadi sampai sekarang. Semoga saja ini jangan sampai hilang gitu. Betul sekali karena manfaatnya juga besar sekali. Kita juga bisa berbagi dan juga bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, gitu, itu. Ya? Jadi menjalin rasa kerukunan itu penting dengan cara apapun gitu loh. Ini yang sangat sulit untuk dilakukan di lain tempat gitu. Bahkan di luar Indonesia mungkin tidak ada tradisi-tradisi seperti ini. Betul sekali. Memang Indonesia ini selain negara yang beragam, ini juga Pak ya? Kaya dengan sekali, budaya. Kaya dengan budaya sekali. Memang masih harus terus dipertahankan sampai saat ini karena memang nenek moyang kita, pahlawan kita itu sungguh luar biasa sekali, Pak ya.
Baik, Pak. Kemudian di tanggal 14 April kemarin ini kita tahu bahwa umat Hindu ini juga merayakan Hari Raya Galungan. Iya. Nah, sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Galungan. Mohon maaf terlambat, Pak ya, tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan di sini ya pemirsa ya. Iya, terima kasih. Kepada semua umat Hindu kami mengucapkan Hari Raya Galungan. Sebenarnya apa maknanya, Pak? Iya. Jadi benar sekali, Mbak. Jadi tanggal 14 kemarin pada saat hari Rabu, jadi namanya Budo Kliwon. Budo itu Rabu, Kliwon itu ya pasarannya, ukunya biasanya uku Galungan. Jadi pada saat itu umat Hindu melakukan Hari Raya Galungan. Itu terjadi kisaran 210 hari. 210 hari. Iya, 210 hari sekali akan ketemu lagi Hari Raya Galungan itu. Maknanya Hari Raya Galungan itu untuk memperingati hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi umat Hindu itu kalau mengatakan Dharma itu satu kebenaran. Jadi sebetulnya kebenaran itu di atas segala-galanya. Siapa yang tetap mengutamakan Dharma, pasti Adharma akan kalah, begitu. Ya pengertian yang lain banyak. Jadi ada yang mengatakan bahwa pada saat Galungan itu pawet dalaning jagat. Jadi Sang Hyang Widi dulu menciptakan alam beserta isinya ini pada saat kemenangan ini, pada saat Galungan ini. Kemudian kalau dilihat dari cerita-cerita pewayangan, ya, jadi namanya Pandawa perang dengan Kurawa, walaupun Pandawa ini jumlahnya cuma 5, Kurawa ini 108, tapi karena Pandawa ini ada di lingkaran Dharma, ya dia walaupun kecil tapi sedikit tapi bisa menang. Jadi kemenangan Pandawa ini melawan Adharma Kurawa ini disebut pada saat kemenangan Dharma, maka Galungan itu bisa terlaksana begitu. Baik ya. Pak. Nanti kita lanjutkan lagi Pak ya, karena setelah Hari Raya Galungan ada juga Kuningan. Betul Pak ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali.